Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Hai Kak Agnes. Halo Kak Fani, jumpa lagi nih sama kita berdua. Lagi kita. Iya. Sehat Kak? Sehat dong. Puji Tuhan. Adik-adik sehat gak di rumah? Pasti sehat Kak. Pasti sehat ya Kak, Iya. apalagi minggu lalu kita baru Natalan. 3 horong. Oke. Kak, kita mau mulai ibadah nih Kak. Apa Iya. dulu yang akan kita lakukan Kak? Ya, kita akan mulai ibadah, siapkan hati kita. Kita Kita mau mau berdoa. sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Jangan ada yang ngintip ya. Bapa kami yang baik, terima kasih Engkau sudah menjagai kami semalam saat istirahat kami. Sekarang kami mau memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau hadir dan juga berkenan dan juga senang ya Tuhan atas puji-pujian yang akan kami naikkan. Tolong kami boleh tertib juga nanti pada saat mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita udah berdoa nih Kak. Terus apa lagi nih Kak? Kita ingatin adik-adik Wih, apa tuh Kak yang perlu diingatkan? protokol kesehatan. Oke, protokol kesehatan ya. Ada 3M. Yang pertama, M. Memakai masker. Memakai masker. Yang kedua, 2M. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Yang ketiga, ini loh apa ya, Kak, ini Kak. Oh iya. Menjaga jarak 1 meter minimal. Ya, minimal 1 Oke, meter. ya. Ya. Itu ya yang perlu diingat untuk setiap kita memulai ibadah. Oke, nah sekarang kita mau mulai nih Kak. Kita mau ibadah Kak. Oke, Kita mau sama-sama. nari. Mau nari? nggak? Nari atau gimana nih? Nari, nyanyi, Nyanyi. sambil berdiri. Sambil berdiri. Ayo adik-adik kita berdiri yuk. Yuk berdiri yuk, sama mamanya, sama Yuk. papanya di rumah. Boleh sama-sama berdiri dan bernyanyi. Mari kita bersukaria. Kita nyanyikan ya adik-adik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Kita ulang sekali lagi ya Kak. Sekali lagi ya Kak. Siap. Semangat ya adik-adik. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Ya. Duh capek Kak. Capek ya Tadi Kak ya? habis gerak-gerak. Oke. Berarti boleh duduk nih Kak. Ya adik-adik duduk ya. Duduk di rumah. Kita mau sama-sama persiapan masuk ke firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya Kak. Ya, satu lagu lagi. Yaitu lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap
tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya Kak. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak sekolah minggu sekalian, marilah kita lipat tangan, tutup mata, supaya kita memohon anugerah Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menyapa kita pada Advent yang ketiga pada minggu ini, tertulis dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Inang akan bacakan, mari kita ikuti dengan hikmat. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Anak sekolah minggu sekalian, kamu lihat pada saat ini ada 3 lilin yang menyala. Apa artinya? Artinya adalah pada hari ini kita sudah masuk ke dalam Advent yang ketiga. Arti Advent itu sendiri adalah penantian. Penantian terhadap apa? Penantian terhadap kedatangan Tuhan. Kita sebentar lagi akan merayakan Natal atau kelahiran Tuhan Yesus pada tanggal 24, 25.
Walaupun kalian sebenarnya secara perayaan sudah melaksanakannya secara online pada waktu yang lampau, tetapi tepatnya pesta besar akan kita laksanakan pada tanggal 24-25 Desember yang akan datang. Itu sebabnya sekarang kita sudah sampai kepada Advent yang ketiga. Artinya kita menanti-nanti pesta perayaan besar untuk mengingat kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Memang kalau pada saat ini yang mau kita rayakan bukan lagi bayi Yesus. Yang mau kita rayakan adalah kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya nanti ke dunia ini. Untuk mengajak orang-orang percaya, membawa orang-orang yang setia kepadanya masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebetulnya siapa saja yang boleh masuk ke dalam kerajaan sorga? Orang yang boleh masuk ke dalam kerajaan sorga adalah orang-orang yang setia. Nah, teks kita pada saat ini adalah ilustrasi yang dibuat oleh Yesus tentang 10 orang perempuan, atau bisa diartikan 10 orang itu sebagai perwakilan jemaat-jemaat atau orang-orang yang percaya di dunia ini. Akan tetapi dari yang 10 itu setengah ada yang setia, yang setengah kurang setia. Mereka memang percaya bahwa raja itu akan datang. Mereka percaya bahwa pengantin yang mereka nanti-nantikan memang datang. Tapi mereka kurang siap. Yang siap itu hanya 5 orang, yang kurang siap itu 5 orang lagi. Tanda yang siap itu mereka menyiapkan pelita mereka dengan persediaan minyaknya. Kalau yang 5 lagi mereka hanya menyiapkan pelitanya saja, tapi tidak menyediakan persediaan minyaknya. Oleh sebab itu, manakala waktu berjalan terus, mereka sudah kehabisan pelitanya dan minyaknya juga sudah tinggal sedikit, sehingga gadis yang siap dengan persediaan minyaknya itu bisa bertahan menunggu sampai kedatangan pengantin yang sedang mereka songsong. Sedangkan yang 5 lagi mereka kehabisan minyak mereka sehingga mereka harus pergi untuk membeli minyaknya, dan manakala pengantin datang mereka sudah ketinggalan, tidak bisa ikut lagi ke dalam ruangan pesta tersebut. Apa maksudnya bagi kita sekalian anak-anak sekolah minggu? Dikatakan yang pertama kita harus mempunyai kesabaran. Kita harus sabar untuk melakukan sesuatu, untuk menanti sesuatu. Anak sekolah minggu yang sudah horong besar harus mempunyai tingkat kesabaran lebih besar daripada adik-adik yang playgroup, yang TKA, yang TKB. Jangan sama kesabaran kamu seperti anak-anak yang masih playgroup. Semakin tingkat kamu, umur kamu lebih tinggi, maka kesabaran kamu harus lebih besar. Yang besar harus boleh mengalah kepada adik-adik supaya adik-adiknya bisa melihat contoh dari sikap abang kakaknya. Itu yang pertama ya, harus sabar. Yang kedua harus setia. Setia mengapain kita? Setia untuk melakukan perintah Tuhan. Walaupun tidak bisa ke sekolah minggu seperti waktu-waktu yang lalu, tapi kita harus tetap setia di rumah kita untuk beribadah, untuk berdoa, untuk baca Alkitab. Supaya apa? Supaya iman kita tetap bertumbuh, karena kita nggak tahu COVID kapan selesai. Sudah jalan 10 bulan, COVID sudah kita lewati. Tapi jangan sampai kita lupa untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa, untuk senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan datang ke dunia ini. Tapi yang jelas iman kita harus tetap siap sedia. Rajin-rajinlah membaca firman Tuhan, rajin-rajinlah melakukan perintah Tuhan, dan tetaplah setia di dalam hidupmu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka anak sekolah minggu sekalian, di Advent yang ketiga ini kita diajak semuanya untuk lebih siap lagi menyongsong kedatangan Tuhan Yesus dalam 2 hal, yaitu
untuk merayakan Natal pada tanggal 24-25 Desember yang akan datang. Kalian pasti sudah siap-siap ya, mungkin sudah ada pohon terang di rumahnya ya. Ibunya juga mungkin sudah mulai masak kue. Boleh, itu persiapan yang pertama. Tapi persiapan yang paling utama adalah siapkan hatimu, siapkan sikapmu, siapkan imanmu, supaya tetap siap sedia kapan datang Tuhan ke dunia ini untuk membawa kita kepada kehidupan kekal di sorga bersama dengan orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami sudah sampai kepada Advent yang ketiga. Minggu yang lampau kami sudah merayakan Natal dalam bentuk online. Oleh sebab itu Bapa, kami semakin disiapkan pada saat ini untuk lebih bisa siap sedia menyongsong kelahiran-Mu yang akan kami rayakan tanggal 24-25 Desember yang akan datang. Namun lebih daripada itu, mampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang tetap setia kepadamu, tetap memelihara iman kami, tetap bertumbuh di dalam Engkau, supaya hari demi hari kami boleh mempunyai sikap yang lebih seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, ampunkan dosa kami dan berkatilah hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Wow, luar biasa banget ya Kak Fani, khotbah dari Inang Pendeta Uluan. Luar biasa khotbah. Sekarang tuh minggu Advent ketiga, Kakak. Minggu Advent ketiga ya Kak Fani ya? Iya. Oke. Udah mau menjelang Natal. Menjelang perayaan Natal ya Kak ya? Iya, di tanggal 24-25 Desember nanti. Iya. Sedikit recap yuk Kak, tadi firman Tuhan yang disampaikan Inang Pendeta Uluan. Kalau ya Pendeta Inang Uluan bilang kalau untuk menghadapi Natal kita harus sabar, setia menanti ya Kak ya. Ya, setia. Sama juga mempersiapkan hati. Mempersiapkan hati. Iya. Gimana adik-adik, sudah mempersiapkan hati belum untuk Natal tahun ini? Pastinya dong Kak. Iya, apalagi pandemi ini kan Kak. Iya, walau Natalan kali ini mungkin adik-adik di rumah aja ya Kak. Iya. Nggak pulang kampung atau nggak pergi kemana-mana, tapi kiranya tidak mengurangi sukacita Natal. Iya, apalagi Natal tahun kemarin pada sukacita ya. Pada sukacita. Iya kan, sukacita banget. Pasti ya. dong Kak. Iya, pada nonton semuanya kakak-kakaknya. Iya. Iya. Nah Kak, tadi recap firman udah. Kalau nggak salah Kak Fani mau ngasih pengumuman nih. Apa tuh Kak? Apa ya? Oh iya, kan Natal udah nih. Oh iya, 3 hari kemarin ya Kak? 3 hari kemarin. Wow, 1, mantap. 2, 3. Nah, pasti adik-adik mau tahu ada nggak souvenirnya? Souvenir? Iya, souvenirnya. Wow, mau dong Kak, mau. Mau kan? Gimana kan, cara? adik-adik? Gimana cara ngambilnya tuh Kak? Cara ngambilnya adalah ntar ngambil souvenirnya di hari Sabtu dan Minggu. Sabtu atau Minggu? Sabtu atau Minggu. Oke, kalau Mama Papa bisanya hari Sabtu jam berapa Kak? Kalau bisa hari Sabtu itu dimulai dari jam 11 sampai jam 4 sore. Oke. Kalau bisanya hari Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Berarti kalau udah hari Sabtu nggak perlu datang lagi hari Minggu ya Kak? Iya, nggak perlu, kan udah ada datanya. Oke. Terus kalau pas lagi Natal ada ikut kuis kan Kak? Kuis? Iya. Oh ya. Kuis bisa diambil juga kapan Kak? Boleh diambil kalau nggak Sabtu sama Minggu. Sekalian pas lagi ngambil souvenir. Oke. Nah, tuh. Oke, Sabtu atau Minggu itu bisa diambil. Terus amplop ya Kak ya? Katanya sih ada nyiapin amplop. Itu apa sih Kak? Amplop persembahan. Nanti adik-adik jangan lupa yang pas lagi Natal itu dikumpulkan, dikasih ke saat ngambil souvenirnya. Iya. Okay. Pokoknya sesuai info kakak-kakak sekolah minggu. Yang ada di WhatsApp grup kelas ya Kak? Iya. Iya, jadi adik-adik boleh disiapkan persembahan terbaiknya buat Natal kita kali ini. Kalau misalnya Kak, aku kan 3 bersaudara nih di rumah. Ya, ada abang, ada kakak. Persembahannya tuh boleh digabung dalam satu amplop Kak? Boleh dong. Boleh ya? Ya, boleh ya adik-adik. Oke, siap-siap. Berarti kita nanti persiapkan kasih yang terbaik. Nanti yang datang kalau nggak mama, bapak, kalau nggak
kakak. Pokoknya antara 3 deh. Berarti yang adik-adik nggak ikut ya Kak ya? Nggak usah. Oke, Ya. nggak apa-apa ya adik-adik Nggak apa-apa ya. adik-adik. Siap. Nah Kak, pengumuman udah, tadi recap firman udah. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah dengan bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi, siap. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah anugerah dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.